dengan saya Elvan Black. Pada pagi hari ini Senin tanggal 5 ya, 53 ya. Tanggal 3 Mei 2021. Ya, kita sudah ada bintang tamu, narasumber yang 11-12 lah kalau belagaknya dengan aku ya. Cuma agak sedikit ada perbedaan di warna kulit. Baik, kita sambut saja Muhammad Al-Amin. Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat Bung ya? Sehat Bung. Puasa lancar? Alhamdulillah belum ada batal. Tapi kadar pahalanya belum tahu sampai mana. Itu belum batal apa memang biasanya kalau kita masih kecil kemarin tuh ada hadiahnya enggak kalau sampai full kayak gitu? Kalau ini lebih karena ada anak baru kan. Baru melahirkan, jadi tuh keimanan itu mesti ditambah. Oh, luar biasa. Baik pemirsa, ini dia Bung Muhammad Al-Amin. Bung Muhammad Al-Amin ini juga merupakan baru terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Musirawas, organisasi plat merah kata orang-orang. Bung, sedikit ingin saya bertanya nih. Masyarakat Musirawas mungkin masih bertanya-tanya sih, siapa sih Al-Amin itu? Amin itu siapa sih gitu kan? Mungkin Bung Amin bisa jelaskan sedikit nih kiprah kita sebagai pemuda di Musirawas bisa jadi ketua Karang Taruna seperti itu. Bung Amin ini hanyalah orang biasa, Bung. Nggak gayanya lah. Siapa tuh? Jadi kalau bilang tuh nenek ibu galau-galaunya ngomong sini lah, gitu kan. Tapi dari semenjak dari setelah selesai SMP, aku nih wong pesantren dulu. Pesantren mana Min? Al-Ikhlas. Dia apa sih enggak? Iya. SMP yo. Tempat Pak Sueb tamat. SMP nya ya? Iya. SMP Wakil Bupati Muratara itu Ustadz aku dulu. Inayatullah. Wah, ini Ustadz Inayah. Ini murid ya. Waktu itu Ustadz pasti tinggalnya di masjid. Di masjid. Kalau Ustadz Inayatullah nonton pasti tahu dia. Ini Ustadz. Ada santrinya di sini. Pak Wagub itu kalau ceramah itu ditunggu sama semua santri dulu di Al-Ikhlas. Kenapa tuh? Dia kalau ceramah tuh lucu. Iya. Masuknya. Ditunggu masuknya sama santri-santri waktu itu. Nah, setelah selesai SMP, kita ini disuruh sekolah. Sekolah ke Jawa. Nah, disitulah aku mulai di Jakarta. Di Jakarta itu. Dari SMP. Tamat SMP berarti ya? Tamat SMP di Jakarta. SMA di Jakarta, kuliah di Jakarta. Habis itu alhamdulillah langsung dapat gawe di media pula, gitu kan, di MNC. Begawe di sana 3 tahun, hampir 3 tahun setengah aku begawe, ditarik ke production house. Jadi tidak lagi sebagai tim produksi, tetap tim produksi, tapi lebih kita sebagai program development. Gitu. Jadi sudah punya tim sendiri, ya kan, kita cuman controlling, jualan produk dan lain-lain. Waktu itu sudah berkeluarga Bung Amin? Alhamdulillah. Baru seminggu kemarin sudah pas lanang betino keluar. Wah, alhamdulillah ya, selamat Bung Amin ya. Jadi ada yang jago lagi. Ada yang jaga ya, luar biasa. Insyaallah. Bung, tiba-tiba ke Musirawas, gimana jalurnya nih tiba-tiba kita? Nah, ini banyak orang tidak tahu sebenarnya, gitu kan, sebenarnya tidak tahu. Jadi dulu itu walaupun aku di Jakarta, aku setiap libur pasti aku balik ya. Itu dulu Samu baik cak kita nih balik kampung ke sini lah, gitu kan. Emang rumahnya di Linggau di mana Min? Lah kalau aku di Linggau pasti di Taman Jawa. Yang di sini ya? Taman Jawa. Nah, tapi kalau KTP aku itu di Merasi. Di Merasi. Di D. Ya. Di Mulyo. Seperti itu, terdaftar di sana. Gitu kan. Nah, tadi sampai mana? Jadi balik mudik kayak gitu. Nah, kalau liburan kayak gitu. Kalau liburan. Nah, semenjak 2004 itu aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Terakhir itu di 2004 itu sudah sering ikut di sini ke Linggau. Ya, karena waktu itu kan ada pileg, ya kan? Pileg orang tua. Orang tua pileg sering balik sini. Ya kan? Itu waktu itu
masih SMA kalau tidak salah. Dirimu dulu kali itu masih SMA. Masih SMA akhir. SMA akhir. SMA akhir. Habis itu bener-bener balik sini ini 2014. Ya, waktu itu zamannya Golkar versi Ibu Lili sama Pak Elianto. Oh, dua versi itu. Yo. Nah, disitulah awalnya aku balik ke sini. Seperti itu. Ngapa itu tiba-tiba pulang karena Golkarnya apa hubungannya, Min? Pertama karena Golkar, kedua karena waktu itu ibu kandung aku, ya kan? Pas ibu kandung ya udah. Aku sempat beberapa detik nih. ibu apa tuh almarhumah ibu aku Ibu Maimunah, ya kan? Ternyata sakit di situ kanker darah yang mengharuskan waktu itu dirawat di Penang, bukan di Penang, pertama di Malaka, Di Malaysia. Malaka Malaysia gitu kan. Jadi waktu itu bapak ya kan papa ibu itu di sana balik ke Lamu di Malaysia. Udah 1,5 tahun. Proses berobatnya tadi. Ya, kanker darah gitu kan. Nah, mungkin waktu itu juga bapak kan berpikiran, kanker darah itu kan kalau kita tahu kan cuman ada itu sekitar 3-5% yang selamat. Gitu. Cuman kanker darah itu memperpanjang usianya aja. Gitu kan, sama mengurangi sakit. Dengan kita kemo. Tapi ada beberapa juga ya kan. Nah, makanya itu mungkin kalau lihat data waktu itu kan aku searching itu kan. Ya kan, zaman internet kita kan sudah searching pinter ya lo gitu. Ya kan. Di dunia ini cuma 5-6% orang sembuh di kanker darah. Jadi karena faktor orang tua tadi. Faktor orang tua akhirnya balik ke Musirawas. Di situ kan ada usaha-usaha yang akhirnya kita mesti kontrol sambil waktu itu kan zamannya pilek juga 2014 ya. 2014. Oh, zaman pilek ya. Di situ ikut. Di situ zamannya waktu itu masih Bu Suwarti juga apa di Dewan ya. Kamu nyalek itu atau gimana? Oh, nyalek. Dari partai? Golkar juga ya. Iya. Sama Kak Uci. Tapi versinya Pak Elianto. Iya, Pak Elianto ya. Cuman pada saat itu belum berhasil gitu. Belum berhasil karena yang masuk di akhirnya itu versinya Ibu Lili, ya kan. Nah, dari situ akhirnya swasta kita. Terjun ke swasta. Akhirnya ada aku rasa waktu itu kan makanya itu ngurusin usaha dan lain-lain, ya kan. Nah, akhirnya mencoba swasta akhirnya dapat lagi link, akhirnya aku baru pernah sempat balik lagi ke Jakarta berapa tahun, kita buka kargo, ya kan, usaha dan lain gitu kan. Ya dikit-dikit kerjaan proyek-proyek. Ya. Nggak elegan ya disebutin proyek ya. Gawean lah, ya kan. Nah itulah bolak-balik. Itu selalu bolak-balik. Dari semenjak aku nikah itu paling tidak di Jakarta itu kisaran 3 minggu aku di Sumatera Selatan ada. Itu ada di Palembang, di Lubuk ya kan. Seminggu atau 2 minggu pasti di Jakarta. Itu. Tapi pasti lebih banyak di luar Jakarta. Capek dah, Min. Enjoy bro. Iya. Kan enjoy karena kamu bolak-balik gitu, Min. Betul. Enjoy. Nah, tapi bingungnya aku ini kalau punya anak, itu berhubungan karena jarang ya. Iya. jarang ketemu ya. Tapi kalau aku punya anak itu pasti di suasana pilek atau pilkada. Serius? Ya kan, anak aku pertama kalau di setting ya. Settingannya di atas. 2014 pilek aku dapat anak aku pertama. Selesai. 2015 itu pilkada nyebut anak. Yang pertama berarti pertama. Yang sama Pak Zabur. Bu Suwarti sama Pak Hendra. Ya kan? Anak kedua. Nah, sekarang pilkada 2020 anak ketiga. Lahiran. Tahu? Lahiran. Yang cewek ya. Jadi selisihnya anak pertama kedua 2 tahun. 2 tahun. Ya kan, anak kedua ketiga 5 tahun. Enggak tahu apa nih. 2024 yang keempat. Selesai. Potong. Karena dari pertama itu sudah sesar. Jadi katanya membahayakan untuk ibunya. Kaki kalau misalkan anaknya lebih dari 3. Itu. Oke pemirsa ya, ini baru
secuil aja nih sih kita menggali-gali kepribadian. Kepribadian Bung Amin ini. Ini Bung, langsung kembali kita ke Musirawasnya nih. Bertanya, tiba-tiba muncul nama Bung Amin ya di permukaan, khususnya di para mata kepemudaan kita. Tiba-tiba Bung Amin mencalonkan diri sebagai ketua Karang Taruna dan alhamdulillah itu berhasil terpilih secara aklamasi juga nih. Dan aman. Kenapa nih pengen ke Karang Taruna? Jadi gini, ya kan, kalau dibilang memang basic kita ini sebenarnya swasta. Ya. Kalau mau dibilang benar-benar, ya kan di bidang sosial ini kita swasta, gitu kan. Kenapa kita memilih untuk saya? Ya kan, bukan kita lagi nih, personal tanyakan. Kenapa saya memilih untuk Karang Taruna? Karena wadah yang saya lihat pertama kali ingin terjun adalah Karang Taruna yang bisa saya dapatkan. Ya kan, realistis aja, gitu kan. Walaupun kita bukan berasal dari aktivis, ya mana kita jujur utarakan aja. Iya, ya nggak masalah. Ini bukan di podcast Lampari buka-bukaan. Iya. Tapi sejarah di lingkungan politik itu sudah sering mendarah daging lah istilahnya. Ya. Dari orang tua juga pernah di dewan, betul, kan? Ya kan? Sudah hidup di dunia keluarga politik lah istilahnya ya kan. Betul. Nggak beda-beda jauh dengan keorganisasian seperti itu kan. Betul, gitu kan. Nah, ketika milih untuk benar-benar kan kebetulan alhamdulillah diridhoi Allah kan Ibu Ratna yang saya dampingi selama ini kan, jadi yang banyak belajar dari Ibu Ratna juga saya ya kan. Nah, itu dipilih oleh masyarakat Musirawas ya kan untuk menjadi bupati. Bupati periode 2021-2026 gitu kan. Nah, otomatis saya kan lebih banyak waktunya pasti di Musirawas. Nah, di situ kan kita terpikir ya kan, kalau mendampingi berarti harus ada juga yang perlu kita kerjakan ya kan untuk ke masyarakatnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Selain pada saat itu adalah yang dipilih adalah Karang Taruna, wadahnya, sebagai wadahnya kita melakukan sesuatunya. Dan Karang Taruna ini memiliki tujuan yang sangat baik, sangat bagus. Bukan masalah politik, bukan masalah keorganisasian yang kepemudaan yang bisa dibilang seperti KNPI, ya kan, seperti cabang-cabang dari partai lain, gitulah. Intinya adalah sekarang saya mau katakan kenapa memilih Karang Taruna, karena saya ingin berbuat sesuatu, ya kan, di kepemudaan ini untuk Musirawas. Ya. Karena memang kamu lahirnya KTP-nya juga orang Musirawas, jadi kapan lagi nih momennya untuk kalian mengerti? Betul. Nah, gak jauh dari momen benar, ya kan. Nah, momen saat ini yang saya bisa lakukan adalah mungkin di Karang Taruna, seperti itu. Ya, jadi intinya kamu ingin berbuat juga, ya. Paling tidak apa sih yang bisa kamu bantu untuk kabupaten ini jadi jalur ke Karang Tarunaan ini tadi ya? Jelas. Min, kalau kamu lihat komposisinya, ini kan belum pelantikan nih. Belum. Kapan sih? Kemarin ini yang pertama setelah dilaksanakan TKD, alhamdulillah terima kasih kepada seluruh pemuda Musirawas akhirnya TKD, karena aku sangat bersyukur juga nih lantak Bapak ini ya kan, Karang Taruna ini jadi sebuah gemerlap panggung yang meriah gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, aman ya kan, dan sesuai dengan keinginan, adem dan lain-lain ya kan. Nah, di situ kan kemarin juga ada dibantu oleh GMNI sendiri, ya kan, dibantu oleh orang Amin, dan sekarang semuanya ada di Karang Taruna. Ya kan, ada juga di sana ada Muhammadiyah, NU pasti, lengkap dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah semuanya, aku pikir Karang Taruna tahun ini nih sangat seru. Sangat seru ya. Iya. Karena hampir semua elemen kepemudaan ada di Karang Taruna, gitu. Didukung juga oleh Karang Taruna kecamatan ya. Betul. Nah, alhamdulillah makanya itu dari kemarin itu sedikit cerita dikit. Ya boleh. Okay? Nah, jangan dikit banyak jadi ya. Nah, alhamdulillah waktu itu semenjak aku
ingin maju, ya kan, mencalonkan menjadi Karang Taruna itu kita awalnya sudah mengantongi 11 kecamatan. 11 kecamatan dari hasil roadshow. Roadshow keliling dan lain-lain. Nah kan, cuman terakhir pas mau TKD hanya ada 3 kecamatan yang belum menentukan pilihan. Ya kan, tapi di situ ada Dinsos 2, ya kan, sama provinsi 1. Ya. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu ya sudah, gitu kan. Nah, pas mendekati hari hanya, alhamdulillah semuanya bergabung, ya kan, berkas bantuan dari teman-teman, dari Elvis, Bung Elvis Bung Elvis, dari Yurika Buswarti, ada juga Bintaro, kan di situ. Yang pastinya yang banyak berperan juga adalah Ketua Karang Taruna yang kemarin. Kak Febri. Jadi alhamdulillah Karang Taruna ini tetap menjadi organisasi yang dapat menyejukkan pada dasarnya. So optimis apa Min? Di masa kepemimpinan kamu Karang Taruna Kabupaten Musirawas itu nanti dapat berjalan baik gitu. Sangat optimis. Di mana lihat optimis? Jadi kayak gini. Aku punya tujuan yang jelas. Ya kan? Selain dari kegiatan-kegiatan yang akan berjalan, seperti aku juga mau minta arahannya ya. Luar biasa gitu. Yang masalah sedekah. Bersedekah sekarang kan Bung Epan ini kan punya GDR. Sedikit ilmunya kan boleh ditaruh di Karang Taruna ya kan. Ya kan. Nah, yang jelas itu adalah aku ini kemarin sudah berbicara sama sekjen, sama bendahara, Pak Rahmi, sama pembina, ada imam juga, imam DPR, ada Pak Febri juga, pasti kan. Ya kan, yang pasti ini kita ingin mencari potensi-potensi di daerah, paling tidak kecamatan dulu, adalah di bidang usaha kecil menengahnya. UMKM. Nah, itu tujuan awalnya. Gitu kan, karena di Karang Taruna itu ya kan sendiri, ya kan, ada di mana kita harus kita harus meningkatkan kesejahteraan sosial dari kesejahteraan sosial dari anggota Karang Taruna itu sendiri. Nah, di mana kalau misalkan setiap kecamatan itu memiliki usaha-usaha potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, ya kan, bisa kita support, otomatis organisasi itu akan bergerak sendiri, Pak. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Tunggu habis pelantikan. Dikasih penasaran kita pemirsa. Karena banyak, Pak. Banyak aspek yang harus mendukung itu, ya kan? Karena Karang Taruna ini adalah plat merah, berarti kita harus bekerja sama banyak oleh OPD terkait dengan pemerintah, gitu kan, dengan pemerintah khususnya. Lalu di sana ada aku masih nggak tahu, belum melihat polanya, makanya itu mesti diperdalam, ya kan, seperti PT-PT, perusahaan-perusahaan yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar itu, dan lain-lain. Nah, kalau ke desanya, visioner ini pemirsa, visioner. Kalau ke desanya saya lebih yakin, Pak. Ya kan, kenapa? Karena kan di dana-dana desa dan lain-lain itu memang sudah ada pos-pos kepemudaan. Itulah makanya kita nanti ada kerjasama dengan OPD terkait dan lain-lain. Ya mesti banyak ini, mesti banyak keluar bertemu orang dan lain-lain. Nah, salah satu misinya dijalankan pasti itu, gitu kan. Nah, makanya kita nggak perlu banyak retorika, tidak perlu banyak ngomong mau seperti apa, visi misi dan lain-lain. Pokoknya mano caronyo kita dapat tujuan itu. Gitu. Jadi belum tahu kapan pelantikan? Pelantikan insya Allah akan dilakukan setelah Lebaran. Setelah Lebaran ini. Yo, karena masih bulan ini lah atau bulan depan itu? Karena kalau dilakukan pelantikannya itu bulan puasa, lagi malam. Lah juga ada organ tunggal, ya kan? Masa pelantikan dan makan dan seru. Iya. Oke. Catering dan seru. Ya kan?
Nah, mungkin kalau kemarin berbicara sama Pak Sekjen, gitu kan, Karang Taruna, kita yang pastikan pelantikan itu sebelum dari 2 kali Lebaran. Oh, gitu kan. Di antara pertengahan itu lah. Di antara Idul Fitri sama Idul Adha. Intinya setelah Lebaran sebelum Idul Adha. Betul. Nah, seperti itu. Betul sekali, visioner sekali. Men, orang di luaran melihat bahwasanya ada suatu semacam kepentingan yang ingin kamu ambil, kamu petik. Maksud saya ingin clearkanlah dia di tengah masyarakat bahwasanya wah Amin tuh ingin ngerebut Karte itu ada kepentingannya untuk 2024 mungkin nyalek seperti itu. Min. Bisa kau jelaskan atau clearkan masalah ini? Seperti ini. Kalau aku pribadi, ya kan, aku ini orangnya mengalir. Kayak air. Ya kan, tiba-tiba 2015 ikut di sini, ya kan, tiba-tiba 2020 tuh macam melihat kesempatan. Kesempatannya ada. Aku ini orangnya juga tidak munafik. Kalau misalkan kesempatan itu ada, kenapa tidak? Benar. Tapi tidak bisa diafiliasikan dengan saat ini aku menjadi ketua Karang Taruna, gitu. Oh ya. Seperti itu. Benar. Jadi misalkan Evan, ya kan, Evan mau dibilang kerja di media. Harian Silamfari, hubungan dengan komunikasi banyak karena pingin menjadi nyalek. Mudah untuk membranding misalkan. Ya kan bisa aja. Saya bisa manfaatkan media saya sendiri. Sebenarnya tidak saya itu. Tapi tiba-tiba 2004 itu yang bisa mengangkat Evan. Mau nggak? Laju. Lah, itu kita bisa. Ya jadi intinya kita lihat momen dan kesempatan dan peluang yang ada, Men. Ya kan? Kalau misalkan kita bisa mendapatkan panggung yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk berbuat kepada masyarakat, kenapa enggak? Ya, yang salah itu yang salah. Yang salah itu yang salah, maksud aku. Nggak usah dijabarkan. Tapi kan kalau misalkan kita berbuat seperti sekarang, ya kan, niat aku tulus, ya kan, adalah gimana caranya aku bisa melakukan sesuatu, ya kan, melakukan sesuatunya itu tunggu kita kerja, kita tidak usah berretorika banyak. Aku nggak kayak gitu orangnya, ya kan, mengalir aja. Ya, gimana kerjanya nanti kita lihat aja, gitu loh maksudnya. Benar. Kita lihat aja kayak gitu kan. Nah, sama dengan hal yang tadi Evan lakukan, tanyakan. Gitu. Min, ada satu lagi nih, Min. Ya karena di podcast kita ini memang brandingnya kita yang ingin buka-bukaan, Min, ya. Belum. Nanti. Orang melihat kayak gini, Min. Momennya Pak dirimu pada hari ini karena ada faktor bupatinya. Itu tidak dipungkiri. Itu tidak dipungkiri oleh aku sebagai nama Muhammad Al-Amin ini, tidak dipungkiri. Siapa Al-Amin nih? Gitu kan. Ketika aku bertemu sama orang pun, ya kan, orang pasti memandang aku awalnya hal tersebut. Ya, karena hubungan kedekatan. Ya maksudnya Ibu Ratna. Iya, Bu Ratna. Bupati Ibu tadi ya. Aku tidak mengukir itu, ya kan? Dan itu tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Karena aku terlahir dari kakaknya Ibu Ratna. Kayak gitu. Nah, cak itu cuma ponakan gitu. Tapi apakah kalau aku tidak punya kemampuan untuk itu, apakah bisa sampai sekarang? Benar sih. Terjadi. Seperti itu aja, Pak. Jadi memang ada usaha dari kamu sendiri, bukan karena ujuk-ujuk karena namanya besar tadi, bukan? Evan tahu sendiri. Aduh, kok saya yang dinais? Evan tahu sendiri, ya kan? Evan yang bikin seru. Apa bikin seru? Ya kan? Oke. Ya kan? Siap. Kalau Evan udah bikin guru bisa Evan nanya cah itu. Bingung aku jawabnya. Tapi kalau misalkan sekarang, ya tinggal ada kemampuan enggak waktu itu cak itu diri sendiri untuk jadi seperti itu. Benar. Ya kalau saya lihat sih secara saya mengenali Bung Amin ini memang faktor setelah pilkada, pemirsa. Sudah ngobrol beberapa kali sih, belum nggak nyampe 10 kali. Namun saya bisa melihat sisinya bahwasanya Bung Amin ini bukan muji nih. Memang orangnya visioner. Masya Allah. Orang dimuji. Ini gestur yang benar. Ketika orang berbicara gitu ya. Ya orangnya visioner,
semangat, memiliki semangat ini. Kemudian itu orangnya humble, mudah dekat dengan orang dan tidak membeda-bedakan kasta lah seperti itu. Dia tidak melihat orang itu wartawan, dia tidak melihat itu pemuda dari desa, dia tidak melihat itu orang anak pejabat, itu semuanya kayak saya lihat dia berteman. Tidak ada dia menyeket sekat-sekat untuk itu. Dan itu suatu yang saya pribadi nilai luar biasa positifnya itu. Kalau yang dibicarakan itu memang itu yang bisa membesarkan kita, Bang. Wartawan yang bisa membesarkan kita, orang di bawah yang bisa membesarkan kita di dunia ini. Jadi memang intinya ya, kita memang harus satu sama lain untuk selalu berkaitan dan saling membantu. Karena aku ini percaya, Bang. Kita ini kan banyak ketemu orang, ya kan? Bertahun-tahun kita banyak berhubungan sama orang, mau dari jenis usaha, bisnis, ya kan? Di sini juga banyak, ya kan tahu aja politik dan lain-lain. Ya, benar. Di situ aku tuh berapa tahun itu menemukan sebuah titik gitu loh, dimana saat ini kita nggak perlu orang itu, tapi tiba-tiba suatu saat kita bisa butuh orang itu. Seperti itu, benar. Iya, kita nggak itulah dasarnya kenapa mungkin bersosialisasinya seperti itu. Sosialisasi. Gitu kan? Jadi penting itu sosialisasi menurut kamu ya? Bersosialisasi sangat penting. Jadi kayak ini orang tuh ada ragu-ragunya mau kenalan dekat dengan dirimu, karena faktor mungkin dari sudah keturunan kalian itu sudah lahir dari orang ningrat lah bahasanya kayak gitu. Jadi yang teman-teman ini agak-agak ragu, takutnya nanti mau lebih deket, sudah ada memikir bahwasanya siapa lagi tuh kayak gitu. Cuman ini saya pastikan para pemirsa, Amin orangnya Muhammad Alamin nggak seperti itu. Nah, ini menjadi nilai plus bagi kami ya. Muhammad Alamin ini tidak seperti itu. Gini, Pak. Dari semenjak aku tuh dari kecil itu aku jarang sama wong tua. Karena sudah di pesantren tadi ya. Di pesantren. Sudah itu di Jakarta. Sekolah tidak pernah serumah sama orang tua. Kau sekolah, aku sekolah, kau tahu mana caranya bergaul di sekolah. Iya, benar. Ya kan? Bagaimana cara jauh kita udah punya duit nongkrong sini nongkrong situ, yang penting ini. Pernah nih merasa udah punya duit? Aku tuh walaupun di rumah dewe dicatat kos. Itu bagus sebenarnya. Untuk melatih ya? Iya, ketika itu almarhumah ibu aku tuh mendidik memang seperti itu. Tidak ada katanya jajan dilebihkan apa-apa. Ya. Aku agak terkejut kalau kau pernah tidak merasa punya duit kayak gitu. Nih, dulu kalau misalkan sekolah di Jakarta tuh paling murah itu ya. Namanya di warteg. Warteg itu ya kan udah sampai telok kan. Namanya di jeroan itu di situ disebut rawon. Kalau rawon di sini kan yang kencak Jawa itu daging besar-besar. Ini tidak jeroan jadi gulai. Gulai jeroan itu di warteg itu disebut itu rawon. Jeroan itu. Jadi kamu itu ya makanan? Jadi makanan aku nasi putih itu sampai waktu itu berapa tahun itu kan. Sering itu akhirnya aku ngomong sama almarhumah. Mak, sakit aku kalau ini terus. Itu harus ditambah. Baru ditambah cak zaman itu tuh 100 ribuan sebulan. Bu, ditambah 1.000. Kalau juga. Makan ini terus. Makanya saya Gak bohong aku. Jadi bukan ini pernah mutu juga. Pernah. Zaman dulu mas nakal-nakal ya kan, beli ketengannya dah. Iya. Alhamdulillah. Jadi dari faktor itulah Ben ya, ada mungkin langsung semangat dirimu untuk pinginnya jangan sampai lah seperti ini. Nah itu Pan, aku tidak tahu kekurangan aku cak mano. Aku tuh tidak pernah cak itu kan. Jadi mengalir baik. Iya. Jadi ketika aku makan cak itu bukannya mengeluh ya, tapi kan kita itu prosesnya pada saat itu tempat mengadu kita ya orang tua kita. Iya benar. Gitu kan, bukannya nggak protes, enak. Makan itu enak, tetap masih muda udah kolesterol. Sekarang, itu sekarang ya kolesterol ini. Sekarang kamu tapi kerekam. Maaf pemirsa.
gangguan teknis mati lampu. A few moments later. Oke Min, ada gangguan teknis dikit. Iya, nggak apa-apa Pan. Aku lagi. tadi ngeliat tiba-tiba putih Pan. Oke, Min, ini sekarang kamu kegiatan pastinya sekarang tuh apa sih Min? Nah Saat ini? itulah aku bingung juga deh sekarang kegiatan pasti aku ini Pan, ya kan basic aku ini kan memang kemarin itu banyak usaha itu kan pasang screw jebol, Ya. ya kan aduh bagus ya. Nah kalau saat ini sih sebenarnya yang nggak usah banyak yang pasti ya, Ya. yang pastinya itu adalah yang punya akte dan lain-lain itu aku nih di properti Di properti ya. gitu kan. Aku ini bermain rumah subsidi ada di Palembang sama di Lubuk Linggau saat ini ya pastinya. Nah jadi kalau nggak ditanya apa ya itulah sebenarnya. Yang ngikut ibu juga, ngiring ibu. Betul. Nah sampai saat ini alhamdulillah masih dipercayakan oleh Ibu Bupati gitu kan, dan keinginan aku sendiri juga gitu kan, masih mendampingin Ibu untuk mengikuti kegiatan. Min, apa yang kau bisa dapat Min dari mengikuti Bupati Ibu dengan jadwal padat ini Min? Banyak sekali pelajaran dari Ibu itu. Banyak sekali. Apa itu Min? Cara dia pola pikirnya gitu kan. Ya kan pola pikirnya di mana tuh pada saat ini bisa dibilang tuh pada saat ini kan Ibu itu kan menjadi orang nomor satu Ya, di Musirawas. Pasti banyak kepentingan, banyak pola pikir politik yang harus dia pertimbangkan matang-matang seperti itu. Dan kadang-kadang tuh malah kayak gini. Yang menarik nih kayak gini nih Pan. Yang menarik kayak gini. Kadang-kadang tuh aku udah setuju dengan mengikuti ini kan nggak setuju. Kenapa cak itu ya? Kenapa cak itu? Makanya kadang-kadang tuh aku juga suka berdebat. Tapi ketika itu sudah berjalan, itu menjadi pelajaran aku Pan. Oh, bapaknya yang kau udah setuju itu salah bagi kau. Oh, itu menjadi dan itu bisa terjadi tuh setiap minggu, setiap hari karena kan banyak kan urusan yang dilakukan. Gitu. Seperti itu. Seperti itu Bang. Jadi tidak pernah bosan. Iya. Emang itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Gitu. Nah. Jadi kau menikmati karena banyak hal yang bisa kau dapat. Nah, ini yang terlihat aja ya Pak. Ini yang terlihat coba. Kau bayangin deh. 2015 itu siapa yang tahu? Ya kan? Siapa yang tahu? Pertama kita ngomong bukan orang politik kan? Benar. Ya kan? Tapi bisa meraup suara sebesar itu. Ya kan? Ya kita tidak usah ngomongin faktor waktu itu ada terpecah. Ya kan? Ada juga faktor penambahan permainan dan lain-lain. Tapi di situ kita bisa lihat, ya, bukan siapa sosok Ibu Ratna waktu itu. Pada saat itu. Iya kan, cuman birokrasi, pure birokrasi bekerja dan itu belum ada banyak kenal orang walaupun ini dusun dia, tapi kan seperti aku ini kan keluar juga. Benar. Keluar belajar, pendidikan, bekerja, PNS, ya kan sampai akhirnya itu. Nah, sampai kayak gitu. Nah, kalau bukan orang hebat ataupun orang pintar, gitu kan, tidak mungkin bisa seperti itu. Benar. Ya kan? Akhirnya terbukti di 2020 dengan pengalaman. Dengan pengalaman ya kan? Ya pastinya dibantu juga sama Ibu Suwarti. Ibu Suwarti. Ya kan kita jadi enggak apa-apa ya melenceng kan. Iya, enggak masalah. Akhirnya dibantu juga sama Ibu Suwarti. Pastinya itu benar. Tapi di situ kan kita lihat kan. Kita lihat cara pola pikirnya seperti apa. Cara dia mendapat mengambil sebuah keputusan jauh dan jauh dari semuanya itu kan pengambilan keputusan. Pengambilan kebijakan, pengambilan bagaimana dia memandang semuanya, gitu kan. Ya kan? Jadi kau banyak dapat pengalaman yang kau dapat. Banyak sekali. Enjoy juga ya istilahnya. Enjoy. Dan aku bingungnya itu kita sama ini sunnah Nabi jadinya. Ngapa? Belajarlah jangan berhenti belajar sampai ke ini kan. Ya. Nah, di situ tuh jadi aku tuh tidak berhenti belajar, enjoy. Itu dia mantapnya. Baik pemirsa, kita sudah mengulik-ulik menanyakan tentang kepribadian Bung Amin ini sendiri.
masih banyak sih waktu yang harus memang kita gali dari Bung Amin. Mungkin akan ada momen selanjutnya ataupun episode selanjutnya. Kali ini kita akhir dulu, batas ini dulu pemirsa ya. Ya semoga apa yang telah disampaikan Bung Amin tadi dapat menjadi motivasi kita bagi bagaimana kita untuk tetap semangat. Kalau motivasi satu kan tidak apa-apa ya. Boleh kasih, silakan. Pemuda harus banyak kenal orang. Ya kan, dengan kenal orang kita akan mendapatkan motivasi itu sendiri. Orang-orang yang hebat kita kenal. Ya kan? Kita mesti punya junjungan. Kalau aku ngomongnya junjungan apa ya? Orang yang bisa memotivasi diri kita, senior kita dan lain-lain. Makanya waktu di KT juga aku ngomong kan, ya kan, kita nggak usah jauh-jauh, kenal saja semua. Makanya kemarin aku buat silaturahmi di Karang Taruna agar mereka itu semua mengenal satu sama lain. Ya kan, di situ nggak usah jauh-jauh. Aku bilang kan, di sini ada Kak Febri. Kita kenal dia dari mudanya, ya kan, terus naik ke Kades sampai sekarang menjadi ketua fraksi dewan. Ya kan? Itu menjadi inspirasi, motivasi gitulah. Pengen juga seperti itu kayak gitu. Betul. Jadi pemuda itu harus punya itu. Punya semangat lah intinya ya. Punya semangat. Dan aku nangkep satu. Maaf ini kan. Boleh lanjut nih, silakan. Nangkep satu itu waktu itu aku berbicara sama Redison Saka. Wah, itu dulur gua itu. Iya. Aku nanya Cak ini, Cak mana gini. Woi, kalau Ilham Palesta. Kalau Ilham Palesta, dia tuh kalau ngomong itu bisa mengajak dan membuat bayangan kita. Kata Redison Saka tadi. Nah, jadi tuh maksud aku pemuda itu harus memiliki sosok yang dia dipanuti istilahnya ya, untuk belajar seperti itu ya. Caca mereka kan ngomong itu kader aku, ya kan? Nah, itu kader aku apa-apa. Nah, ini kan pemuda ini punya sosok yang diidolakan. Luar biasa ya pemirsa. Baik, terima kasih Bung Amin atas waktunya pada pagi hari ini. Ini sungguh luar biasa perbincangan kita. Semoga itu tadi yang saya sampaikan dapat menjadi ataupun memberi motivasi para pemuda di Kabupaten Musirawas untuk tetap semangat. Tambah satu lagi. Kenapa gitu? Baik pemirsa, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal aku.